Salam sadis. Salam Dirgahayu, Merdeka. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan buat semua masyarakat yang di Indo ya. Hari kemerdekaan kita Indonesia yang ke-77. Semoga negara kita Indonesia semakin maju ke depan, generasi muda semakin mantap ke depannya membangun negara Indonesia. Oke. Jadi hari ini Rabu ya. Kita coba bahas market ya. Market hari ini market cap sekarang saya buat video di 1,155 ya, 1 triliun,155 billion. Volume di 63,3 billion. Dominance ya oke, sip, melemah dia dikit ya, 39. Tadi pagi masih di 40,2, terus turun. Ini 39 ya. Altcoin ada sebagian yang naik gitu ya, bagus. Walaupun BTC masih nggak terlalu ini. Bitcoin di 24.100, saya buat video ini 24.100, Ethereum di 1.909 dolar, BNB di 322, Cardano di 57 sen ya. Pada agak hijau lumayan lah altcoin. Beberapa ada, wah, EOS terbang ya, EOS ya, wah mantap. Ontologi juga terbang tadi, wah, saya ontologi kecepatan TP, pikir kondisi market gitu dapat cuan 10% langsung TP, nggak taunya ada yang ngepam ditendang, tapi udah turun balik dikit tadi, udah kelapa ya. Rezeki ya gitu-gitu aja lah ya, kita nggak pernah tahu ya kan. Hari ini market tadi agak rancu loh, daily close nutup saya wanti-wanti, saya lihat, saya tungguin agak ngeri-ngeri sedap tadi waktu nutup. Tadi kalau sempet di bawah itu kalau 38 saya atau di bawah 38, itu udah bahaya, saya pikir. Pas saya lihat di border dia tutup ya tadi ya, di 23.850 something gitu. Pas di ininya, kalau di bawah itu dikit, udah was-was gitu di border. Saya harap dia nendang balik hari ini ya. Jadi hari ini kita harap daily-nya bisa nutup di atas 24.000 lah, kita harap ya. Ini udah mulai agak sedikit hijau. 2 hari ini kemarin ke 24.000 aja kayaknya susah gitu. Dia di 23.900, 238 gitu ya. Sempet ke 237, hampir ke 236 juga gitu ya. Jadi ini udah mulai, ya inilah kita harap. Kalau hari ini Rabu, Kamis, dia bisa nutup di atas 24 lagi, apalagi balik ke 24.200 nutup, itu sinyal bagus sekali. Kita harap ke sana dulu ya, supaya dia nggak ke bawah. Jadi dia udah kayaknya di penghujung juga dalam 2-3 hari ini. Itu arah mana? Kita harap dia masih bisa tutup di 24.000, paling bagus 24.200 lah daily-nya ya. Mudah-mudahan, karena saya masih percaya dia masih mau ke atas, karena secara kita lihat weekly ya, daily nggak bagus nutup berapa hari ini ya, udah 3-4 hari kurang bagus daily-nya, tapi weekly masih bagus. Itulah kita harap di minggu ini masih oke, dia masih bisa, semoga lah, entah hari ini, mudah-mudahan besok pagi dia bisa nutup di 24.000 up gitu ya. Paling bagus di 24.200. Kalau dia bisa nutup udah bagus sekali. Kita harap ke situ lah ya. Nah, kalau lihat hari ini tren udah mulai agak positif gitu. Kemarin agak ini market agak ini ya, dolar agak nguat dikit, terus
Nasdaq juga koreksi dikit kemarinnya, jadi dia pengaruh juga dua itu. Tapi hari ini saya lihat kalau dari start market Asia, tadi pagi buka masih merah dikit, tipis S&P 200 Asia, tapi ini barusan saya cek udah rada hijau, Hang Seng hijau, Nikkei juga hijau ya. Terus saya lihat di Asia dolar merah dikit gitu. Emas kemarin juga drop merah ya, tapi di Asia nih udah sedikit hijau tipis, kayaknya agak ini. Semoga tren positif sampai nanti bentar lagi 2 jam lagi buka market Eropa, kita harap dia juga positif. Terus market Amrik kita juga harap dia positif Rabu ini ya. Ya pelan-pelan dia recovery balik. Saya yakin masih dia akan coba sorong ke atas lagi gitu ya. Jadi belum tapi jangan nafsu buat yang ini, jangan terlalu nafsu kondisi market gitu. Selalu saya jangan kejar ini ya. Jadi ya bisa dapat berapa ya berapa gitu, namanya rezeki ya, karena dia masih anomali. Jujur market sih sebenarnya masih rada anomali juga. Jadi kita harus waspada, wanti-wanti gitu ya kan. Jangan terlalu ini buru-buru nafsu gitu. Ya paling kalau kita lihat kalau ada koin-koin yang eventnya agak bagus, lihat agak mungkin bagus potensi, ya boleh kita ambil gitu. Tapi kadang juga agak bingung, kemarin Jill ada event tapi ama gitu ya. Ya lemot juga gitu ya. Tapi pagi ini walaupun ya market kadang begitu, sulit kita tebak. Walaupun tadi pagi buka market, habis buka masih tren negatif, tapi EOS langsung dipam terbang gitu. Kadang ya begitulah market, susah kita tebak ya perkiraannya. Ini berapa sempat? Oh, 20 tadi sempat 30%-an loh ya. Kalau hariannya kita hitung naiknya ya dalam 24 jam. Tadi sekarang 28,9% gitu. Wah, EOS. Jadi market ya gitulah. Ya berita agak sedikit negatif ini lagi, mulai ini SEC udah target, makanya hati-hati, jangan seperti yang saya bilang, agak hati-hati ya kan. Lihat berita juga SEC udah kejar pertama exchange gitu ya, buat yang di Amrik gitu, dia udah mulai target ke exchange. Terus banyak koin-koin itu yang dia target yang security gitu. Jadi exchange harus lapor dia koin apa aja ada mereka pegang yang mereka transaksikan, itu masuk tipe apa security. Jadi semua harus daftar dia juga gitu. Jadi, saya bilang regulasi ini agak satu sisi bagus, regulasi protect ya, dengan ada satu payung hukum buat retail. Misalnya ya selama ini kan kalau banyak yang ponzi gitu yang nggak nentu, itu kan nggak kesentuh hukum. Tapi ya satu sisi ya semua ada positif negatifnya gitu ya. Satu sisi lagi ya begitu, kadang ada koin yang nggak dia target gimana ya. Berita tadi pagi saya lihat juga satu lagi dia target udah kena ini, dia proses lagi kayak Ripple itu Dragon Chain ya. Dragon Chain dah. Belum lagi Tornado Cash juga banyak yang nggak protes juga ya. Tornado Cash malah udah jadi satu ini ketetapan hukum, malah devnya dipenjara lagi gitu ya. Ya makin ngaco aja sekarang penerapan hukum mereka gitu ya kan. Jadi banyak yang protes juga, misalnya yang kayak protect retail sebenarnya nggak ada dari SEC. Ngomong sih tugas mereka protect retail, tapi buktinya ya banyak yang kena, yang retail kena di Celsius, Voyager ya kan, Do Kwon, Luna, nggak ada yang kesentuh hukum sampai sekarang. Tapi yang buat coin privacy, Tornado Cash justru
penjarain gitu masuk sel lah gitu lah. Jadi makin nggak jelas gitu. Nah, saya bilang sekarang dia udah target banyak koin gitu yang ICO gitu yang apa dia anggap security itu masalah itu. Makanya hati-hati, kita nggak tahu koin next yang dia target apa. Kemarin itu di Coinbase udah 9. Ya kan? Ini di Dragon Chain ada berapa koin juga di platform mereka nanti berapa kita belum tahu lagi gitu ya. Makanya agak hati-hati. Maka saya bilang jangan banyak hold coin, kondisi sekarang kita belum tahu, kita tunggu, sebaiknya tunggu. Memang dulu narasi saya suruh invest kita karena saat itu nggak ada bahas begitu, juga nggak tahu kita kebijakan yang dilakukan. Tapi begitu kita lihat sekarang cara dia mau buat regulasi, terus dia mau ini yang agak ini ya, jadi kita hati-hati aja dulu, jangan terlalu ini dulu gitu ya, karena situasi berubah, kondisi situasi berubah total gitu, nggak seperti tahun kemarin kita lihat gitu ya. Jadi ya kitanya sendiri harus ada backup plan. Kalau dia begini, apa yang kita lakukan dengan porto kita, itu tuh semua harus kita rencanakan baik-baik gitu. Yang jelasnya ya itu seperti dari bulan kemarin saya kan bilang kita harap Agustus ini dia ada relief rally, bisa ada yang kalian dapat TP, jangan ambisi masuk dulu, tunggu gitu ya kan. Di kuartal 4 pastinya kapan kita nggak tahu. Menurut mereka katanya regulasi akan dikeluarkan di kuartal 4 gitu kan. Nah terus gimana, apa aja kita kan belum tahu gitu, hanya mereka yang tahu. Maka lebih baik kita wait and see gitu ya. Nah, jadi masih ada yang nanya saya, Om kasih koin rekomend long invest, mas saya bilang tunggu, selalu saya jawab tunggu regulasi gitu, karena kita nggak tahu nanti kalau koin yang kita pikir bagus proyek nggak taunya dia anggap security ya masalah lagi gitu ya kan. Jadi hari ini begitu aja ya, market nggak gimana. Iya kemarin saya pikir Dogecoin cuma pompa, rupanya berita udah dipom baru dapat berita baru dikeluarin. Aduh buset, kalau dapat berita duluan kan bisa cuan dikit juga itu Doge ya kan buat ini. Ternyata hari ini baru keluar lagi ini Doge, rupanya layer 2. Dia ada buat layer 2 ya. Jadi gitu. Jadi juga jangan salah paham ya, jangan kalian pikir oh saya bilang oh kita main meme coin, enggak juga. Saya ingatkan selalu bear market jangan main meme coin. Kemarin saya ada bahas Brace, ada yang komplain lagi hater, kan dia nggak tahu Brace itu karena orang nggak tahu. Kadang saya agak ribet ngejelasin kalau subscriber baru ya nggak tahu masalahnya, taunya komplain, nyinyir aja tahu ya. Padahal udah berapa? Lebih dari setengah tahun lalu lah. Ada beberapa yang modal minim tanya, kok kasih dong koin apa ya? Saya kasih, ini panjang jadi ular, pendek jadi kodok, belum ada yang tahu. Ya kan, koin Brace ini coba. Nah ternyata ada beberapa ini kemarin kena pam berapa ratus% kan ya, lumayan mereka dapat gitu. Terus ada yang nyinyir bilang saya, bilang nggak main meme ini. Memang saya jarang bahas meme, itu juga bukan meme, itu masih micin tapi bukan meme koin gitu ya. Banyak orang bingung, mereka sendiri yang nyinyir nggak tahu koin micin yang koin murah dengan meme koin itu apa, mereka masih bingung juga. Tapi banyak komplain, pada pusing juga. Tapi kemarin orang yang komplain itu malah dia hapus sendiri komennya, rupanya banyak yang nyinyirin dia gitu ya. Saya baca lagi, loh kok hilang gitu kan, biasanya gua yang duluan tendang, sebelum gua tendang rupanya dia udah hilang duluan gitu. Jadi ya begitulah, kadang buat subscriber baru misal ada yang kalian nggak tahu silakan tanya, karena banyak akan dibantu juga. Saya nggak ada kenal di sini, banyak anak-anak Cuan Army kita nggak kenal cuma di channel ini, tapi setiap ada pertanyaan kadang karena saya udah capek jawabnya ngulang-ngulang, mereka bantu jawab gitu. Ada banyak di sini, ada Bro Ronan yang namanya Bro Ronan, ada Radit ya, Radit Wijaya, anak muda yang bagus aktif gitu. Ada Haris ketua kelasnya. Jadi padahal nggak ada kenal tapi kita dekat gitu ya, serasa dekat dengan ini ya. Masih ada beberapa banyak yang bantu jawab juga, saya nggak ingat satu-satu gitu, tapi gitu saya lihat, nah oh iya ini saya
hafal gitu cuan-cuan army yang udah lama gitu ya, member lama gitu. Oke, jadi gitu aja. Kita berharap hari ini bisa, malam ini daily-nya bisa kita lihat dan nanti nutup di atas 24.000 lah. Paling bagus bisa nutup di atas 24.200. Itu udah satu sign bagus lagi. Semoga di weekend ini dia retest lagi ke 25 atau ke 26 ya kan. Paling nggak dia harus coba ke 25.500 itu. Kemarin tanggung di 25.200 ya, udah ketendang ya. Kita lihat lah, mungkin akan dia coba lagi ya kan. Jadi market saat begini banyak yang nggak selera, tapi ini kayaknya udah, sekarang saya buat video agak sedikit positif. Mudah-mudahan nanti market Europe buka juga positif, menyusul malam market Amrik buka, dia bisa positif aja dulu gitu ya. Jangan-jangan ini dia bisa nutup, dia berarti ada satu sign yang positif ya. Jadi begitu aja. Salam Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga negara kita terus maju ke depan. Buat kalian generasi muda, gambate ya. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.